terus hati nurani kitanya nggak bisa membeli ke situ gitu. Barang itu diterima apa gimana? Gak diterima udah butuh gitu. Terima kasih. Ini mah di luar tema, Bib. Ya. Kan sekarang lagi musim demokrasi. Ada beberapa istilahnya di demokrasi itu ada yang suka ngasih, Bib. Nah, barang itu istilahnya suka ngasih berupa barang apa berupa uang lah. Barangnya tuh haram apa gimana? Terus hati nurani kitanya nggak bisa membeli ke situ gitu, Bib. Barang itu diterima apa gimana? Gak diterima udah butuh gitu. Terima kasih. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Didi. Bapak Didi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kira-kira ketika ada caleg atau capres atau cawapres atau tim pemenangannya, ketika memberi itu dia betul-betul 100% dengan niat memberi apa enggak? Nah, ini yang perlu kita pertanyakan. Kalau dia betul-betul memberi, nggak ada setelah itu nggak ada embel-embel, tapi kamu harus milih saya. Nah, berarti itu hadiah murni. Tapi kalau ada embel-embel, bawa ya, kita, ayah angkos, ayah motor, misalnya, ayah naon deui, misalnya, tapi wayahna, kedah milih Pak Ye, misalnya. Maka kalau seperti ini gimana? Kalau seperti ini, kata Nabi, orang yang menyuap dan orang yang disuap sama-sama di neraka. Jadi seperti itu ya. Mereka itu ketika memberi kepada kita, lamun erek kasaran, lamun ek merah memere wae lah, ulah aya embel-embel naon gitu kan. Nah kalau seperti itu silahkan. Tapi kalau ada embel-embel, kade kakening bilang ke kaping obat telas pilih artinya. Nah, kalau seperti itu namanya sogok menyogok. Maka kata Nabi Muhammad SAW, dua-duanya di neraka. Berarti kita nggak usah tanya dosa apa enggak, di neraka. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih atas waktunya, Bib. Saya mau nanya terkait dengan hubungan antar bertetangga dan toleransi. Nah, saya pernah dengar kalau kita ini bertetangga, kita harus menjaga hubungan baik antara dari rumah kita sendiri itu ke beberapa rumah tetangga kita, itu sekitar 40 rumah. Nah, itu bagaimana maksudnya 40 rumah itu terkait apa saja? Dan misalkan kita bertetangga dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Nah, sedangkan mereka itu mengasih makanan misalkan, tapi kita tidak tahu karena ya kita menghargai apapun pemberian dari tetangga kita. Nah, sedangkan kita pun pada saat itu tidak tahu apakah makanan itu halal atau tidak. Nah, terus oleh kita dimakan. Nah, setelah kita makan itu baru tahu ternyata makanan tersebut yang secara keyakinan diri kita ini tidak halal. Nah, apakah itu dosa, Bib? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita hidup bertetangga atau bermasyarakat, pasti nggak selamanya orang-orang itu kan satu agama lah dengan kita. Makanya ada yang namanya toleransi atau saling menghargai. Lalu ketika kita dikasih makanan,
katakan oleh orang yang dia tidak satu agama dengan kita. Ketika kita diberi makanan tersebut, mungkin kita nggak tahu sebelumnya itu makanan halal, apakah makanan yang dilarang, gitu kan? Ternyata ketika sudah dimakan, sesuatu yang dilarang oleh agama kita, maka bagaimana? Apakah dosa? Tidak dosa. Ya, karena kita tidak tahu, maka tidak dosa. Ya. Tapi setelah itu ya kita harus berhati-hati. Nah, makanya ada lagi suatu permasalahan yang kadang-kadang mungkin kita banyak ya, yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari itu, seperti contoh, mohon maaf ini sebelumnya, jangankan orang non-muslim atau yang nggak satu agama dengan kita, yang satu agama dengan kita, misalkan mohon maaf, dia mungkin dari mata pencahariannya atau mungkin uang yang dihasilkan orang tersebut mungkin menghalal, kemudian dia memberikan hadiah kepada kita berupa makanan, apakah kita dosa atau enggak? Kalau kita tidak tahu, nggak dosa. Tapi di situ kita boleh ada yang namanya waro, atau waro itu kehati-hatian. Daripada kan kita tahu nih, misalkan orang yang ngasih makanan kepada kita ini, mohon maaf, dia mendapatkan uangnya ini dari cara yang tidak halal. Kemudian dia memberikan makanan kepada kita. Nah, kita ini melihat orangnya, ini orang kayaknya, bukan kayaknya, saya tahu nih, dia ini sehari-harinya mendapatkan uang itu dengan cara yang tidak halal. Maka kalau kita tahu orang ini, orang yang memberikan memberikan makanan kepada kita ini, kita tahu uang yang dihasilkannya ini bukan dari jalan yang halal, maka kita tidak boleh memakannya. Ya. Kita tidak boleh memakannya. Haram hukumnya. Ya. Kecuali kalau orang yang ngasih kepada kita ini, dia punya punya pekerjaan yang halal, tapi kadang-kadang dia suka mencari penghasilan yang haram juga. Maka kalau seperti itu bagaimana? Kalau seperti itu, maka di agama kita, masih ada penghasilan yang halalnya ketika kita dikasih, nggak apa-apa. Asalkan satu, kita betul-betul tidak tahu kalau itu dibeli entah dari yang halal atau yang haram. Tapi kalau kita tahu, misalkan teman kita ini dia bekerja di yang halal, tapi dia juga mendapatkan sesuatu yang haram, misalkan penghasilan yang haram, tapi kita tahu dia itu ketika ngasih kepada kita baru dapat uang tembus 4 angka misalkan. Kita tahu nih misalkan, maka ketika kita diberi makanan, kita diberi makanan dari hasil tembus 4 angka itu, maka kalau kita sampai memakannya kita dosa. Seperti itu.